Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara mengenai kondisi skuad Timnas Indonesia menghadapi laga kedua grup B Piala AFF 2024 melawan Laos. Para pemain skuad Garuda mengalami kelelahan, lantaran jadwal pertandingan yang cukup padat pada turnamen kejuaraan antar negara Asia Tenggara itu. Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus melakukan laga tandang pada pertandingan grup B Piala AFF 2024, melawan Myanmar pada Senin. Usai pertandingan, skuad Merah Putih langsung kembali ke Jakarta pada Selasa. Setelah itu terbang ke Solo, untuk menghadapi Laos yang pertandingannya akan digelar pada Kamis. Minimnya waktu jeda pertandingan, berdampak terhadap pemulihan kondisi fisik para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengakui, jika kondisi pemain mengalami kelelahan. Piala AFF 2024, ini pertandingan pertama di home kita. Di Myanmar, kami datang dan menang dengan skor 1-0. Pemain saat ini lelah, ujar Ko Shin. Dengan kondisi seperti itu, mantan pemain Timnas Korea Selatan itu akan berusaha secara maksimal, agar dalam pertandingan yang menjamu Timnas Laos itu bisa meraih poin penuh. Meskipun pemain kelelahan, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin agar lebih baik lagi melawan Laos nanti, walaupun latihan hanya 1 hari saja, kata dia. Pada saat pertandingan melawan Myanmar di Stadion Tuna Senin lalu, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa skuad Garuda yang diturunkan merupakan pemain muda. Pada laga kedua besok, pelatih asal Korea Selatan itu tetap akan menurunkan para pemain muda yang masih berusia di kisaran 20 tahun. Oleh sebab itu, ia mengharapkan dukungan penuh dari supporter Indonesia di Stadion Manahan. Mungkin seperti kita ketahui, di pertandingan pertama skuad kita rata-rata umurnya 20 tahun. Jadi saya ingin minta kepada para fans sepak bola Indonesia, bisa memberikan dukungan penuh untuk pemain-pemain muda agar berkembang lebih jauh daripada sekarang, pintanya. Sedangkan untuk mensiasati Justin Hubner yang tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia, Coach Shin telah menggantikan posisi Justin sebagai stopper dengan memainkan Doni Pamungkas sebagai penggantinya di posisi tersebut. Padahal sejatinya, Doni Pamungkas merupakan bek sayap, dan sekarang harus berposisi sebagai stopper. Karena Justin tidak bisa datang dan memang kekurangan stopper, jadi mau tidak mau Doni dipakai, ujar dia. Warga Australia siap membuat Timnas Indonesia ketar-ketir di Sydney Football Stadium, jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Football Australia, James Johnson, setelah mengumumkan Sydney Football Stadium akan menjadi venue laga Australia versus Timnas Indonesia. Socceroos bakal menjamu skuad Garuda di stadion tersebut pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang, sebagai lanjutan dari kampanye putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Australia, pertarungan di kandang sendiri melawan Timnas Indonesia merupakan laga penting dalam perjuangan Socceroos untuk melanjutkan perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Terlebih, ini akan menjadi pertandingan pertama Socceroos di Sydney Football Stadium, yang baru dibangun kembali dalam hampir 1 dekade. Penampilan terakhir mereka di tempat tersebut adalah dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018, saat melawan Uni Emirat Arab pada Maret 2017. Kini, CEO Football Australia, James Johnson, bahagia dengan kembalinya Socceroos ke Sydney Football Stadium setelah 8 tahun. Sydney telah menjadi tuan rumah bagi beberapa momen paling ikonik dalam sejarah tim nasional putra kami, dan kami sangat gembira membawa Socceroos kembali ke kota yang luar biasa ini, kata Johnson. Lebih lanjut, Johnson memastikan bahwa para supporter Australia akan memenuhi Sydney Football Stadium, dan bergemuruh sepanjang pertandingan. Hal itu tentu bisa menjadi tantangan bagi para penggawa Timnas Indonesia. Diharapkan Jai Idzes dan kawan-kawan tak gentar bermain di hadapan ribuan warga Australia. Dukungan untuk tim di seluruh New South Wales selalu fenomenal, dan dengan begitu banyak yang dipertaruhkan pada tahun 2025, kami yakin para penggemar akan menciptakan suasana yang meriah di Stadion Sepak Bola Sydney sekali lagi, tegas bos PSSI-nya Australia itu. Tempat yang canggih ini menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang datang untuk mendukung Socceroos dalam kualifikasi yang krusial ini. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah NSW dan Destination NSW, atas komitmen berkelanjutan mereka terhadap sepak bola dan tim nasional kami, jelas Johnson. Sementara itu, Menteri Pekerjaan dan Pariwisata NSW, John Graham mengatakan bahwa Sydney Football Stadium akan terasa spesial untuk laga Australia versus Timnas Indonesia nanti. Dia juga memastikan bahwa para warga Austrtaka memberikan dukungan yang luar biasa terhadap tim kesayangannya, agar bisa menaklukkan skuad Garuda. Sydney telah mencapai tujuan lagi sebagai tuan rumah sepak bola nasional, dengan mengamankan kualifikasi Piala Dunia FIFA yang sangat penting antara Socceroos dan Indonesia. Acara khusus ini akan memberikan kesempatan fantastis bagi penggemar lokal dan pengunjung, untuk menyaksikan pahlawan sepak bola nasional kita dalam suasana yang meriah, jelas Graham. Penggawa Borneo FC Samarinda, Diego Michels, diam-diam memerhatikan performa pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. Dia menyebutnya sebagai Sergio Ramos versi Indonesia.
Hubner punya karakter yang keras dan tak ragu melepaskan trik-trik berisiko macam Ramos. Itu tak lepas dari kebiasaannya menekan lawan saat timnas berlaga, yang tak jarang berbuah kartu merah untuknya. Ya, dia seperti Sergio Ramos. Real Madrid banget, ujar Diego saat ditemui di Stadion Pakansari. Diego mengungkapkan, Hubner punya potensi yang luar biasa sebagai pemain. Meski karakter mainnya keras, dia merasa pasukan Garuda butuh bek macam Hubner di tim. Dia bagus, potensinya luar biasa. Kalau menurut saya, tiap tim butuh pemain seperti Hubner. Harus ada pemain seperti Hubner itu di timnas Indonesia, kata Diego. Sebagai sesama pemain keturunan, Diego memberi sejumlah pesan kepada Hubner. Dia meminta agar pemain Wolverhampton Wanderers itu terus belajar, meski sudah punya kualitas. Dia masih muda, pasti masih harus banyak belajar juga, tapi kalau saya lihat sejauh ini bagus. Tapi, pasti tiap pemain bukan cuma dia. Tiap pemain harus berkembang, kata Diego. Diego juga mendoakan Hubner agar terus sukses dalam karirnya di timnas dan klub. Dia ingin Hubner terus berkembang jadi pemain yang lebih baik ke depannya. Semoga dia jadi lebih bagus, bisa bawa timnas, mungkin ke Piala Dunia, atau semoga bawa kesuksesan dan karir di klubnya semoga bagus juga, kata Diego. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, optimis bisa mendapatkan hasil terbaik saat melawan Laos. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan babak penyisihan Grup B, ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo. Pada laga ini, skuad Garuda akan menjalani laga kandang perdana setelah sebelumnya bermain di kandang Myanmar. Mendapatkan dukungan penuh dari supporter, tentu akan jadi tambahan motivasi bagi semua pemain di lapangan. Marcelino Ferdinand menjelaskan, mereka harus melupakan euforia saat menang atas Myanmar. Menurutnya, laga tersebut cukup sulit, dan kemenangan dengan skor 0-1 di sana cukup berharga. Namun, melawan Laos pada Kamis nanti, juga tidak akan mudah bagi Indonesia. Apalagi, mereka datang dengan kondisi kelelahan setelah menjalani laga tandang. Kalau menurut saya pertandingan pertama sudah kita lewati. Pertandingan pertama, kita tahu pertandingan susah, apalagi di home mereka, dan kembali dari Myanmar pertama kali saya travel seperti ini. Sebelumnya pada AFF kemarin, kita main home di Jakarta, kata Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United itu juga menilai masalah kebugaran, akan coba mereka hadapi dengan baik. Menurutnya, semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bermain di depan supporter sendiri, membuat mereka semakin termotivasi. Saya sendiri merasa kelelahan. Tetapi semangat dan main di home, membuat kita terpicu lagi, karena harus menunjukkan 100% terbaik, lanjutnya. Marcelino menilai, bahwa waktu yang mepet tidak menjadi halangan. Dengan diisi banyak pemain muda, mereka memiliki waktu yang lebih cepat untuk bisa pulih. Tentunya, tim pelatih sudah menentukan program latihan terbaik, agar mereka bisa kembali tampil maksimal di lapangan. Selain itu, kemenangan atas Laos akan membuat mereka tetap bisa menjaga jarak dengan Vietnam di puncak klasemen. Meski pemain muda, mindset dan mental harus baik. Pemain muda juga recovery lebih cepat dari orang biasa, tutupnya.